Gimana kabarnya, Bos? Baik, 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 baik. baik ya. Gimana SP1M berkibar terus kayaknya. Jadi teman-teman, hari ini gue sama Brother Berto, ya. Gila kagak Beliau ini nggak guru ada gue. pembukaannya atau apa nih? Gue kan nggak pernah kayak begini, bro. Jadi istilahnya ini pertama kali nih gue nyoba kayak gini gitu ya. Direct kayak gini. Nah, ini Iya. jadi teman-teman nih gue sama Mas Berto Saksono Jati. Beliau adalah pendiri komunitas internet marketing terbesar di dunia ya. di Indonesia lah gitu ya. Salah satu legend nih sebenarnya nih gitu loh. Karena beliau salah seorang yang mengenalkan gue di dunia internet marketing. Mobile Legend. Bareng Adit, mana tuh? Bang Adit sama brother Adrian Fitra. Iya. Di guru-guru gue Mas nih Adrian. semua. Guru-guru gue. Apa kabar ya Mas Adrian ya? Gue pengen ini nih. Apa namanya? Silaturahmi. Ngobrol-ngobrol. Dalam sempit. Sama. Gue juga udah lama gak ketemu beliau, nanti kita atur deh. Nah, jadi malam ini siap. Gue pengen ngajak Berto tuh apa ya? Karena sekarang ini buat ini ya channel YouTube lu yang udah sejuta subscriber tuh. Ya, 15 juta lah. Ini kan gue biar nebeng sama lo, nebeng subscriber lo gitu. Gitu. Subscriber gue dikit. Banyak gue tapi masih banyakan lo aja dikit gitu. Gue nebeng lu ini makanya sengaja. Tapi lumayan lah bro, itu ilmu dari lo kan. Jadi bagaimana kita mendominasi YouTube itu ternyata bener banget. Jadi sekarang gue mulai menikmati trafficnya bro. Walaupun gue sedikit tapi karena needs gue pas gitu ya. Jadi dia punya apa ya, engagementnya tuh alhamdulillah sih dapat gitu ya. Kayak tadi sore itu gue dapat klien dari calon klien dari Kendari, dari Sulawesi gitu. Itu efek dari YouTube. Jadi itu memang ilmunya SP1M lah gitu loh. Ilmu yang simple, sederhana tapi apa ya, works gitu loh. Jadi itu. Nah ini Mas Berto ini gue mau ajak ngomong karena apa ya, gue terus terang bro, gue di channel-channel ini kita kayak nongkrong aja ya. Ya kayak nongkrong aja ya. Jadi gue kayak apa namanya, selama ini gue misalkan gue bikin video atau apa, kalau untuk belajar online selalu gue arahin ke SP1M. Kalau belajar digitalnya gitu ya, misalnya teman-teman ada yang mau belajar, gue pengen belajar online gitu, gue arahin selalu ke SP1M gitu loh. Karena terus terang buat gue kadang-kadang di luar tuh banyak yang terlalu canggih gitu ya, orang malah bingung gitu loh. Mendingan yang simple, yang kalau menurut gue juga kan full online juga bisa kan gitu. Newbie banget. Iya, kalau justru gue bilang karena saking newbie-nya jadi orang jadi bisa gitu. Apa bisnis pertama ya? Internet pemula.net. Gitu. Internet pemula, sorry. Itu link siapa? Sama Berto, internet pemula.net gitu. Oh iya, pemula, kan? siap. Kayak gitu. Oh iya, internet pemula bener. Di sini apa ya istilahnya, kemarin tuh banyak tuh yang nanya ke gue tuh, Bang, ini kita jualan properti gimana nih di situasi kayak begini gitu. Ya banyak yang gitu bro, ngomong kayak gitu. Ya buat gue sih gue bilang ya nggak ada yang berubah, jualan tetap jualan gitu. Ya tinggalkan mungkin kemarin porsinya offline lebih banyak, 50-50 lah, 50% offline, 50% online. Nah tapi kalau sekarang mungkin porsi online-nya dibanyakin gitu. Nah itu kan sesuai dengan apa ya, ajarannya lu kan, ajarannya SP1M tuh pokoknya lu dominasi aja gitu, perbanyak konten aja gitu. Nah di sini makanya mungkin lu bisa sharing sedikit bro, sebenarnya sih apa sih yang perlu teman-teman lakukan ya, terutama orang yang masih awam banget gitu ya terkait digital marketing. Sorry. Belakang gue anak gue soalnya. Siapa yang mendengar? Si
Chelsea. Oh iya, gaya aja tomboy. Ini ya work from home ya begini nih sama anak-anak di rumah. Yes. Berarti. Jadi sebenarnya ini sih Mas yang ini kan wabah corona kan selalu ada pelajaran ya di dalam sebuah musibah itu. Akhirnya semua orang memaksakan diri jadi semuanya serba online. Kayak hari ini gue meeting tuh ada 4 kayak offline itu meetingnya malah jarang sekarang gara-gara corona ini meetingnya lebih sering daripada offline meetingnya gitu. Jadi jam berapa langsung meeting. Jadi memaksa orang untuk bisa online dari rumah masing-masing sih. Tadi nanya apa ya? Iya benar. Lanjut aja bro, nyantai aja ngobrol. Iya. Itu fakta sekarang. Gue juga. Faktanya apa ya? Ya intinya kan kita pengen memperbanyak konten lah gitu di online ini untuk mengkompensasi yang selama ini kita punya aktivitas offline tuh. Dan sih kita kompensasi ke online-nya itu apa aja sih yang bisa kita lakukan gitu. Tapi ini luar biasa loh, kalau jual rumah dari online tuh gue masih, wah nih hanya yang bisa nih. Bang Omar, boleh nggak gue ada gambaran nggak ketika misalnya kondisi kayak gini tuh, gue jadi yang interview ya, gue penasaran aja nanggung. Kan kita tektok aja. Gue nanggung nih. Strategi lu apa sih gitu? Maksudnya soalnya di teman-teman SBSN juga banyak nanya, Mas, kalau properti kondisi kayak gini seperti apa? Gue udah ngasih video lu, orang masih nanya ke gue lagi. Kalau gue yang lakukan sih sekarang ya back to basic lagi, makanya back to basic. Kumpulin leads ya gitu ya. Iya, pertama kumpulin leads tetap berjalan, iklan tetap jalan. Tapi yang paling penting tuh sekarang kalau menurut gue kan kita jadi ada momentum ya, jadi ada waktu untuk ngebenerin landing page, ngebenerin copywriting. Terus memperbaiki iklan-iklan gitu kan. Mungkin kalau kemarin terburu-buru atau kita antara iklan sama melayani konsumen itu waktunya juga sangat sempit gitu ya. Nah kalau sekarang kan jadi banyak waktu nih. Kayak gue sekarang gue lihat landing page gue tuh, setelah gue lihat ternyata landing page gue jelek ya gitu. Karena ketika gue coba belajar lagi di YouTube, gue lihat master gitu ya. Wah ini jauh dari kaidah yang benar gitu loh. Jadi kemarin karena gue istilahnya gue action aja gitu ya. Nah setelah gue compare dengan apa yang dilakukan oleh master itu, ya gue lihat ya kita harus banyak benerin tuh dari mulai headline-nya, offer-nya, kemudian call to action-nya sampai ke detailnya. Itu kalau trouble nih, first media-nya. Iya nih first media-nya kayaknya lagi ini banget ya. Lagi load banget kayaknya. Lu pakai first media juga ya? First media juga. Iya. Gue main ada yang nonton Mobile Legends nggak pernah bisa jadinya soalnya ketahuan dari situ. Iya. Sampai di mana tadi tuh? Gimana Bang Mar tadi? Kalau transaksi itu gimana ya? Tanda notaris itu ya nunggu ini ya after wabah ya? Oh kalau transaksinya sih iyalah. Karena gue juga kan bukan jualan yang harga-harga yang ratusan juta gitu ya, kita di atas 1 M. Jadi memang survei segala macam. Kadang-kadang kan kita pakai metodenya kan DP dicicil. Nah akadnya itu kan setelah selesai DP dia. Setelah DP-nya lunas gitu ya, baru kita akad. Itu biasanya sih 3 bulan sampai 6 bulan. Oke. Jadi ini bisnis. Ya artinya dalam kondisi seperti ini transaksi sebenarnya masih terjadi ya, karena masih terjadi. Cuman kan kayak booking fee doang kan bisa transfer gitu ya. Iya bisa transfer. Iya benar-benar keren. Kayak gitu. Nah kalau makanya gue pengen ngobrol sama lo tuh sebenarnya karena gue back to basic lagi nih di digital marketingnya gitu kan. Mungkin ada satu strategi terbaru atau kayak contoh kan Facebook juga kan sekarang udah banyak banget yang berubah ya kalau gue lihat ya. Terus juga Google Ads juga kayak begitu. Nah, mungkin lo bisa kasih insight lah gitu loh kalau untuk lead generation yang bagus tuh sekarang tuh seperti apa gitu. Nggak apa-apa sih di industri lo aja, biar kita dapat insight aja. Gue ganti sinyal sorry. Di gua deh.
Oke, jadi orang sekarang banyak ini, Bang Omar, banyak yang ngebangun reseller kayak gini. Ini nih. Pakai apa? Jadi dia kayak apa ya? Sistore.co.id. Stabel. Sistore.co.id. Ini kan baru launching nih. Menurut gue nih, ini gue juga mau cerita nih. Ini hebatnya orang-orang yang sudah paham tentang internet ya. Iya. Yang apa? Jadi dia membuat apa solusi. Jadi Sadiani sama Mas Revardi ya, dia membuat solusi untuk orang-orang yang mungkin yang iklan Facebooknya udah jelek atau dia udah nggak punya uang lagi untuk iklan, ya udah bangun reseller ini, dia menyediakan platform nih. Jadi semacam platform untuk para reseller. Jadi reseller tuh dipermudah gitu. Jadi landing page-nya nanti bisa sama, mereka tinggal jualan pakai linknya dia, nanti segala omset, pengurusan dan lain-lain tuh ada di ini ya. Nanti Blue ini mau gue giniin juga sih nanti rencananya. Bang Omar, ini gue putus-putus gak? Sedikit sih, tapi udah mulai agak lancar sih. Kalau tadi parah, sekarang sih udah agak oke sih. Oke. Tapi ini untuk any business. Gue demennya nyoret. Untuk any business. Iya, bisa. Itu bisa lu pakai buat itu juga tuh, bagus tuh. Apa namanya? Properti ya? Properti kali ya, Omar ya. Oke. Jadi gue ini ya. Wait. Gue kebalik ya. Gue biasanya pakai oret-oretan begini ya. Iya, keren. Pakai apa sih ini, Bro? Pakai tab ya? Iya, pakai apa namanya? MacBook. MacBook apa sih namanya? Apa sih ini? iPad Pro ya. Jadi kan sebenarnya gue selalu gini sih ke teman-teman ya. Ini kan basic ya, standar pertanyaan yang standar lah. Masa aku mau jualan online, aku jualan apa sih kan begitu ya Bang Omar biasanya ya. Nah, pokoknya intinya tuh di dunia ini selalu orang punya masalah lah, sedih nih kan. Tolong, aku punya masalah yang dilakukan. Ada nggak sih orang yang punya apa yang bisa memberikan gue solusi seperti ini? Nah ini sebenarnya yang kayak gitu. Google, YouTube, dan lain-lain, nanti Google ini sebenarnya mempertemukan kita sama si customer ini kan. Iya. Nah gitu, nah inilah yang sebenarnya kalau ditanya orang sederhana, Mas, aku jualan apa ya saat ini ya, saat corona? Sebenarnya sederhana, sekarang masalahnya apa gitu kan. Kalau gue selalu, kalau bisnis tuh selalu gitu tuh Bang Omar. Gila ada masalah ini ya. Ya ibarat kayak Nadiem Makarim, orang apa mau naik Gojek susah banget sih, manggil harus ke pangkalan dulu ntar di sweet gitu kan. Kan sekarang si Nadiem pinter kan, bikin aplikasi Gojeknya yang datang ke rumah kita kan, jadi nggak sweet lah ibaratnya. Nah mungkin pola-pola seperti itu yang kita harus miliki sih menurut gue ya. Jadi misalnya sederhana, kita ini punya masalah apa nih? Nah, kalau gue kan punya masalah itu tuh, gila ABS lagi drop, lagi turun, gimana cara bangun reseller ya? Oh ternyata si namanya Mas Aditya S itu ngeluarin platform untuk reseller gitu. Jadi dia bikinin website, yang website itu nanti jadiin web replika. Jadi si namanya reseller ini tinggal jualan, nanti yang packing dan lain-lain adalah si pusatnya gitu. Jadi reseller tuh dipermudah. Nah ini contoh-contoh sebuah masalah yang ditangkap sama si Mas Adit itu solusi. Nah ngomong-ngomong kalau sekarang nih wabah corona seperti ini, apa yang dijual gitu ya? By the way, gue jualan tahu loh Bang Omar sekarang, udah tahu ya? Tahu gue itu. Tahu gue itu kan. Keren. Yang viral itu kemarin tuh. Cewek cakep itu. Gue ngikutin kok, Bro. Tenang aja, Bro. I follow you. Nah, kalau misalnya teman-teman tanya sekarang yang di saat corona seperti ini, ternyata itu gini, masalah itu sebenarnya lu masih belum halo Bang Omar, lu di rumah aja apa gimana, masih lihat proyek ya? Masih sekali-sekali. Aduh, putus-putus ya? Nah, udah lancar. Gue ngomong putus-putus ya, bener. Putus-putus dikit sih. Nah ini kan sebenarnya juga kayak gini ya, kalau gue lihat sih sini masalah tuh ya yang gue rasain aja deh sama keluarga, sama Tiara, anak-anak.
Ini kan namanya work from home, orang seneng ya. Tapi lama-lama ya bisa bikin stress from home juga gitu. Maksudnya bosan banget loh asli di rumah. Terlalu lama bosan. Gue juga merasakan itu, benar-benar. Dan yang gue lihat kan, gue selalu gini, ada masalah, gue ide apa ya, gue biar ini jadiin solusi. Jadi masalah itu sederhana. Ternyata kita tuh kalau di rumah tuh bosen nih Bang Omar. Bosen itu kita pesen GoFood nih. Dan GoFood kan kalau area kita kan GoFoodnya isinya itu aja kan gitu kan. Gue tiap hari ada beli pizza dan lain-lain gitu ya, sampai akhirnya ya ini semua udah pernah kita pesen nih, bosen gitu. Nah makanya muncullah ada beberapa teman Tiara ya yang dia tuh bisa masak sendiri gitu di rumah, dia masak sendiri, terus dimasukin WA story Bang Omar. Jadi sederhana kayak gitu aja, masukin aja WA story karena sederhana gini aja. Bosan food itu mulu, coba aku yuk gitu. Nah kalau misalnya yang bikin itu rata-rata kalau teman pasti beli ya, kalau teman yang benar ya. Kalau yang biasanya kan ada yang minta gratis doang gitu kan, itu temannya bukan yang nggak benar ya, benar sedikit gitu. Error lah gitu. Nah jadi sebenarnya teman Nah, jadi sebenarnya kalau misalnya ini bisa dicoba sih, kita masak gitu ya. Terus lo WA story aja. Gue baru masak nih, lagi promo nih, padahal harganya emang segitu gitu ya. Nah, itu bisa dipakai sih, digunakan sih saat kita beneran bosen kan yang itu aja. Kalau misalnya kita makin masak atau bantu bisa masak, itu bisa jual di story. Nah, kirim dosen. Nah, itu contoh kalau kita punya masalah yang kita jadi punya solusi gitu. Jadi gue sih kalau dari jaringannya nih. Oke. Gimana? Paling gitu. Lanjut lagi. Bang Omar, ada lagi? Apa lagi nih? Oke, ini karena jaringan juga sih ya. Jadi ya, gue rada sebel juga jadi. Misalnya karena banyak yang nanya. Iya. Oke. Nah, terus gini bro, itu kan secara konsep ya, artinya ya kita cari kita menemukan masalah dari si konsumen, si calon konsumen kita, terus kita kasih solusinya gitu. Nah, terus kan kalau tadi kan lu simple banget lah pakai WA story segala macam gitu ya. Nah, sedangkan kan mungkin buat teman-teman gimana sih gue bisa menyajikan satu konten yang ya mungkin kalaupun sekedar foto aja mereka bisa lah gitu. Cuman mungkin gimana mereka bisa lebih dilihat lagi gitu loh dari sisi kontennya itu sendiri gitu. Iya sih, sebenarnya yang paling bagus tuh personal branding ya. Kalau personal branding tuh lebih mengena deh gitu. Karena kan orang lihat muka tuh lebih lebih menarik lah dibanding hanya brand aja gitu. Kalau gue brengosan gini gimana? Berjenggot kayak gini gimana? Personal branding. Sebenarnya lu cocok stand up comedy sih. Nggak cocok jadi interviewer gini. Tapi nih teman-teman nih kalau ketemu langsung Bang Omar nih lebih lucu nih daripada webinar. Kurang lucu nih yang ini. Nggak pernah serius. Biasanya ngelawaknya parah nih. Tapi lu pernah lihat channel gue nggak di YouTube sama di Instagram? Gue kan kemarin kolaborasi sama si itu tuh, kolaborasi sama si April. Dia punya produk kucing gitu, kucing. Kucing. Oh iya. Oh iya benar. Bagus tuh. Gue Instagram gue tuh instagram.com/berdirikomedi. Jadi kan kalau orang bikin itu Pak Bazidan ya? Pak Bazidan. Ya. Keren. Nah cuman itu sebenarnya gue juga kendala tuh bro. Artinya secara konten udah kita pikirin matang-matang gitu ya. Terus juga sebenarnya sih secara joke-nya dapet gitu. Cuman memang virality-nya kok belum ketemu gitu ya. Kalau menurut lo tuh apa tuh dari sisi apanya tuh yang perlu di tweak tuh bro? Apa fatality-nya? Lebih gila lagi ya gitu. Kalau gue sih mikirnya gini sih Bang, apa namanya? Sebenarnya masalah konsisten ya. Kan kita tidak pernah tahu nih mana yang viral, mana yang enggak ya. Kayak contoh tahu gue itu sebenarnya sebelum Amanda masak sendiri. Lah gue udah masak sendiri loh Bang Omar. Iya. Cuman nggak viral kan? Sama lu nggak viral. Ya itu.
Tahu gue itu 4 bulan Bang Omar. Dari 20 cabang jadi 250 cabang dalam 4 bulan. Oh. Strateginya itu sebenarnya dari awal tuh kita emang meminta semua mitra itu masak sendiri, terus masukin medsosnya sendiri, Instagram sendiri. Pokoknya yang masak harus kita sendiri yang punya gitu. Kalau lu nggak masak nggak boleh ngambil kemitraan kita. Nah makanya gue masak. Adit kan ikut beli kan, masak. Nggak ada yang viral tuh. Nah pas Amanda dapat viralnya. Nah mungkin lu kalau ini sih bisa kolaborasi lagi tuh yang mungkin lu kan selalu sama Papa Zidan. Coba kolaborasi sama yang apa Papa Zidan sama siapa, nah lu sama siapa gitu misalnya kayak Sama gitu. yang beningan ya, lebih bening gitu ya. Habis kita berdua butek begitu. Gue berdua butek, sama-sama butek gitu. Orang mau ketawa juga ya, butek dua-duanya. Lucu banget, tinggal ini aja nunggu mana yang viralnya. Tapi udah keren sih, keren banget. Follower lu kan udah banyak ya. Sama lo sih. Menginspirasi. Itu sering gue buat contoh ke di SB1 tuh Bang Omar. Iya sih. Ada beberapa juga yang itu teman-teman gue juga yang join tuh ke SB1. Lu udah lama, udah berapa lama sih lu kerja di rumah? Berapa lama? Ya gue sebenarnya work from home itu udah berapa ya? 5 tahun kali gue ya. Iya 5 tahun. Barang-barang berarti sama gue juga sama. 5 tahun, 6 tahun kali bro. Lu 6 tahun. Kan duluan lu setahun. Iya 6 tahun ya, 6 tahun. Iya 6 tahun 7 tahun kali ya. Jadi emang udah biasa banget di rumah gitu. Tapi kalau work from home yang zaman dulu kan kalau bosen keluar gitu kan. Nah ini bener-bener work from home-nya tuh asik sih sebenarnya. Lock from home. Work from home ya. Jadi ibaratnya gimana ya, kita yang udah biasa di rumah stres juga ya Bang Mer ya. Malah stres kita karena udah kelamaan di rumah, pengen keluar juga gitu kan. Kayak gitu. Marketer yang biasa di rumah gue rasa stres juga sih. Stres. Karena mereka biasanya kan kalau bosan ya keluar ya nongkrong gitu ya, makan. Ngopi di kafe gitu. Nah, terus gini bro, kalau work from home itu kan apa aja sih yang mesti disiapin gitu loh. Ketika kerja di rumah tuh, ya mungkin tadi cemilan, kopi, terus apa lagi lah gitu. Nah ini sebenarnya juga pertanyaan. Gue kasih ini aja ya, gue kasih slide nih. Ini pertanyaan ini juga sih teman-teman. Sebenarnya gini sih, gue paling seneng ya kalau misalnya, wait. Bang Omer? Yes. Hey. Yes, kedengeran. Enggak ada. Masih ada ya? Masih. Ini slide gue nih. Banyak banget kalau. Nah, ini nih. Kelihatan nggak slide ini, Bang Omar? Siap. Woi, 90 days plan nih. I love 90 days plan. Yes. Iya. Ya, nih pasti lu udah biasa ya. Nah, ini yes. Kan ini pertanyaannya apa sih yang harus dipersiapkan? Karena gini, Bang Umar, banyak teman-teman kan yang gue mau keluar dari kerja, gue mau bisnis online biar lebih santai. Yang ada pas sampai rumah itu malah jawab-jawab konsumen mulu gitu ya, malah nggak bisa tidur, malah nggak bisa ngapa-ngapain. Dan paling sering kejadian tuh 3 bulan tuh gagal lah. Ada yang udah resign malah kerja lagi gitu kan. Karena sebenarnya dia tidak mempersiapkan ini nih. Mungkin ya lu juga tahu ya, 90 days plan ini kan. Ini gue belajar dari Alex Sarven. Harus bikin nanti weekly commitment sama daily activity. Nah, kan gue suka gemes juga nih sama teman-teman kalau di SB1M ya. Mas, gue udah 3 bulan kok, udah setahun, udah 2 tahun, gue belum dapat duit ya. Nah, pertanyaannya kan, sebenarnya kalau ada, lu udah baca Atomic Habit belum, Bang Omar? Atau apa ya, gue lupa. Oh, Atomic Habit yang kuning bukunya tuh, tau? Bukunya kuning warnanya. Pokoknya, ya. Di buku itu dibilang, lu jangan fokus pada hasil akhirnya, tapi lu fokus sama prosesnya gitu. Setuju. Jadi misalnya contoh nih, ada semua orang mau ikut Olimpiade, sebenarnya jangan fokusnya, ini kata buku ya, bukan kata gue ya. Jangan fokusnya gue mau dapat medali emas, enggak, tapi lu fokus setiap hari lu harus ngapain gitu, lari pagi dan lain-lain gitu. Emas itu adalah hadiah ketika lu fokus di prosesnya gitu. Betul. Nah, gue makanya ya nggak tahu kadang orang harus punya target gitu. Itu tapi gila itu, buku itu membalikkan ya. Justru bukan targetnya, tapi justru
proses prosesnya. actionnya di lapangan itu yang harus lu kencengin gitu, prioritasin gitu ya. Nah ini yang gue bikin nih di rumah kayak gini nih, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Jadi gue belajar dari Atomic Habit itu, gue fokus sama prosesnya tuh. Hari Senin gue harus ngapain nih? Misalnya bikin 5 konten YouTube, terus 10 artikel website, terus posting 10 di Instagram dan lain-lain. Ini untuk misalnya biasanya gue kalau zaman dulu kan sinergi semua gitu. Terus SB1M, bakso kemon. Nah ini sekarang lagi tahu nih Bang Omar. Jadi Senin itu gue harus ngapain. Terus meetingnya jam berapa. Selasa harus ngapain Rabu. Nah ini ternyata hal-hal kecil begini. Itu yang kita nanti nggak sadar di 90 hari terakhir itu tiba-tiba. Wow gila ya kejadian begini gitu. Nah itu. Something happen gitu. Miracle happen. Ya magic happen lah. Nah itu selalu gue kayak gitu. Di tahu gue itu. Tahu gue ini baru 4 bulan ya. 3 bulan itu. Ini kata buku juga ya. Scale Up. Lu udah punya belum? Scale Up. Kitab 1. Ada. Gue punya. Yang Scale kuning. Up kitab 1 tuh keren. Dia bilang, ya benar itu siapa ya? Mardigu ya, Pak Mardigu ya. Pokoknya grupnya Pak Mardigu. Keren banget tuh. Dia bilang, pokoknya lu kalau mau launching sesuatu, dalam 3 bulan lu harus kerja gila, kerja keras, kerja habis-habisan. Kalau bisa, nggak usah tidur sekalian gitu. Karena setelah 3 bulan itu yang membuat bisnis lu akan melompat atau lu akan hancur gitu. Nah itu makanya gue selalu apa-apa sekarang 3 bulan ini benar-benar nggak tidur Bang Omar. Wah geber. Nah itu akhirnya kalau misalnya jatuh ya jangan terusin. Katanya sih gitu ya. Gue nggak tahu ya. Cuma ya emang bener sih. Ketika 3 bulan itu wah udah. Wah ini oke nih lanjut gitu. Keren. Itu kalau ini sambil ngobrol dikit deh. Bikin ruangan kantor. Wih mantap. Iya boleh. Jadi kan gue juga belajar. Ada namanya Mr. Vivek Bendra, lu cari di YouTube deh. Mr. Vivek Bendra tuh bilang gini, your first 3 months is your foundation for your 12 months. Jadi kalau lu berhasil di 3 bulan pertama, berarti lu bisa berhasil di 12 bulan. Okay. Berarti 9 bulan ke depan tuh lu akan melesat. Gitu. Lu cari deh tuh Vivek Bendra, namanya pakai V ya, Vivek Bendra. Orangnya lucu tuh, pakai bahasa India tapi bahasa Inggris gitu, bahasa India, bahasa Inggris. Keren sih. Lanjut bro. Ya, itu kayaknya tuh jejak orang sukses sih di situ sih gue rasa ya. Iya betul. 90 days tuh emang keren banget. Bener. 90 days. Iya paling itu sih yang bisa di-share dan ternyata udah banyak yang ngelakuin ya. Kalau misalnya teman-teman belum ngelakuin ya itu aja, coba aja itu. Betul. Tapi kerja kerasnya benar-benar kerja keras ya, jangan tidurnya lebih banyak ya. Tidur keras. Makanya gue dulu waktu zaman internet itu gue bulan keempat sampai masuk rumah sakit kan UGD yang gue sering cerita ya. Iya. Gilanya 3 bulan pertama, bulan keempat masuk UGD, tapi ternyata setelah bulan keempat itu internet tuh gila. Maksudnya wah gila. Booming. Income-nya tuh yang nggak disangka-sangka deh. Kok bisa begitu gitu. Sip. Oke. Nah, sekarang kita bicara ininya nih, bro. Sebetulnya di online tuh kita bisa dapat apa aja sih? Bisa dapat penghasilan dari mana aja gitu. Karena kan orang taunya, jualan online, dropship lah, terus rata-rata nanya AdSense lah, segala macam. Nah, sebenarnya apa aja sih yang bisa kita bangun di online itu sendiri? Kalau di online itu ya sebenarnya sih sesuai passion ya. Gue SB1 ada ribuan orang ya yang akhirnya kita jadi gini, orang tuh tidak bisa dipaksa untuk jualan sesuatu gitu ya. Jualan yang tidak sesuai dia passion gitu. Tapi bukan berarti kalau kita nggak passion terus kita gue nggak suka gitu, tapi terus apa ya, ini kayak gini contoh nyata ini jujur aja nih, waduh bisa dimarahin Paris ya nih, biarin aja. Jadi gini, sebenarnya saat gue jualan suplemen sinergi, gue itu kan orang bukan dokter ya, maksudnya gila gue kalau jualan suplemen sinergi ini Smart Detox gitu ya, gue harus menjelaskan ke orang ini kandungannya apa, yang itu gue nggak paham sama sekali, gue nggak ngerti sama sekali gitu. Gila, gue bukan passion gue lah gitu. Bukan tipe lu lah ini gitu. Nanti kalau gini ya bukan tipe gue lah. Nah tapi ternyata itu uangnya cukup banyak banget lah, itu gue dapat dari situ lah, dari Smart Detox itu. Nah akhirnya uang itu mengalahkan passion gitu. Ya itu benar. Jadi benar.
Ada passion Bener ya? yang memang passion, ada yang uang dipassionkan Iya, gitu. iya. Gitu kan. Oh iya, bener. Jadi sinergi itu karena uangnya cukup bagus ya. Jadi ya bener yang Iya, lu bilang. Jadi uang dipassionkan gitu. iya benar. Jadi teman-teman jangan tutup apa Betul, apa opportunity, peluang. iya, jangan tutup kacamata kuda juga ya. Kayak contoh nih sekarang justru nih suplemen ini lagi bagus loh di saat wabah corona ini orang mau cari pencegahannya apa sih? Lu Iya, punya suplemen apa Ber gitu. Jadi gua iya, banyak jualan nih sekarang. iya, Dan iya. juga yang bagus tuh sekarang asuransi. Asuransi tuh beberapa teman-teman Mas Adi, temen gue tuh omsetnya naik tuh karena Hmm. corona mereka takut terus mereka malah beli polis gitu. Nah, Iya, yang kayak gitu sih menurut gue ya. evergreen lah yang gitu-gitu ya. Mm-mm. Terus apa aja yang bisa didapat ya? Oh, kalau gue membagi ini nih Bang Umar nih. Gue ini kayak kuliah nih sebenarnya nih. Iya nggak apa-apa. Serius tapi santai Gak gitu. ada ya? Gak ada ya? Udah mentor Mana? syahdu. Oh, itu Syahdu kata-kata siapa sih itu? Lu lah. Kan. Ini ini contoh passion kan. Ingat gak Iya, Bang Umar ini siapa? Ini Dandi nih, iya, suaminya iya, Oya. iya, Ini iya, jualannya racun tikus, Bang Umar. iya, iya, iya. Ini pokoknya nggak boleh disebut nih angkanya. Pokoknya income-nya bersihnya tuh bisa di atas ratusan juta sebulan lah, di angka 100-200. Nggak penting mau racun tikus dia mau asal jangan racun orang aja ya. Ditangkap. Ini kan Mas Dandi ini kan member SB1 sama Oya ya. Yang dia Iya. tuh dari dulu gue tahu banget nih. Namanya Kurato nih Bang Umar. Kurato Indonesia. Udah pernah ngobrol deh, keren nih. Dan ini kayaknya lo ajak ngobrol deh, keren banget. Kurato Indonesia. Jadi rumahnya sekarang itu dia sampai pindah rumah. Gara-gara rumahnya tuh isinya racun tikus semua sekarang. Kayak begini nih, orderan tiap harinya nih. Nah, kalau gue kan lumayan dekat. Apa? Laut biru banget ini. Jarang yang mau main kan? Iya, maksudnya ya gue kan lumayan sama Dendi Oya tuh Tiara kan deket sama Oyanya ya. Jadi tahu banget perjuangan dia waktu dia jualannya macam-macam lah, jualan mainan anak, jualan apa gitu. Sampai akhirnya malah kenanya di sini nih jualan racun tikus gitu. Orang dia juga mikir, gila ya gue nggak nyangka nih malah jualan racun tikus sekarang hidup gue gitu. Ya itu kan masalahnya orang kan. Tikus itu masalahnya orang kan, diselesaikan dengan ini gitu. Ya maksudnya ya benar kita ya kalau emang passion kayak apa Setiawan Jodi ya dia passionnya apa ngeband ya bisnisnya nggak jalan terus tapi passionnya ngeband gitu. Betul. Apa sih hubungannya? Iya benar, gue bener-bener aja kita ini aja biar audiens yang menentukan benar atau tidaknya kita gitu bicara apa. Betul. Oke, berarti bisa ya macam-macam ya, artinya tadi kalau lu punya passion lu lakukan passion lo, tapi kalau misalkan nggak passion ya cari yang ada duitnya terus dipassionkan gitu lah. Gitu ya, kayak si Kurato Indonesia. Gitu. Nah, ada satu contoh yang bagus, salah satunya Bang Omar kan. Branding. Nah, ini lu ini nggak tahu nggak Andika Mahendra nih juga bagus nih. Iya. Siapa? Andika Mahendra. Siapa? Nonton di YouTube. Andika Mahendra. Ya, ini udah 100.000 subscriber. Ini waktu subscribernya 100 gue subscribe waktu subscribernya 100. Sekarang 104.000. Bro. Lalu baru tahu. Baru tahu gue. Gila. Ini gila. Ini apa? Ini dia immerse. Lu perhatiin semua judulnya itu judul kata kunci semua. Iya. Tips diet secara alami dijamin berarti secara banyak makan tetap kurus dan langsing. Ya ampun ini. Iya benar. Zaman Anahira ya. Ini sebenarnya semua kata kunci. Iya. Kalau ini orang dulu mainnya pakai slide, Bro. Orang main pakai slide gitu loh dulu. Nah, sama dia dibikin vlog ya. Iya, betul. Gitu ya? Yes.
Yes. Gua ngerti Ya, banget. lu udah nangkep nih. Yes, Jadi yes. gini, dia tuh gila, ini keren sih Handika Mahendra nih. Biasanya orang ngejar kata kunci terus dimainnya pakai slide. Dia Yes. semua kata kunci dia mainkan lewat vlog. Itu Vlog. lebih kuat kan, lebih powerful Yes. kan. Lebih Keren powerful. sih, ini menurut gua Setuju. keren banget. Keren. Dan 104.000. Nah, ini gua praktekkan di bokap gua. Namanya pelatihan hidroponik. Oh, lu main ginian juga, bro? Hidroponik. Yoi, jadi bokap gua tuh kan gini, Berto, kamu ngajarin orang pada belajar di internet, papa ajarin dong gitu. Lah, papa mau jual apa? Papa sukanya apa gitu, gue tanya. Oh, itu aku lagi bangun hidroponik. Yaudah kita bikin video aja Pak tentang hidroponik, nanti jualan alat-alat hidroponiknya. Bro, ini subscribernya 12.000 bro dalam 5 banyak kan bulan. dia. keren. Iya. Cuma 56 video, Subscriber gue ratusan video gue. Hebat. Iya, bro. Jadi ini buat bagus nih ini ya, Andika Mahendra. Mungkin bokap gue nih, gue juga sering bilang ke teman-teman. Ternyata sekarang eranya adalah orang butuh edukasi, tapi edukasinya tuh judulnya kata kunci. Yes. Jadi semua kata kunci kita hajar, tapi bentuknya vlog. Betul. Nah ini kan gue juga pakai kata kunci. Jadi bokap gue ngomong apa, hari ini saya mau membersihkan lumut. Ya gue ketik dulu di Google. Apa yang keluar dengan lumut? Oh, cara membersihkan lumut pada hidroponik ya. Udah gue masukin aja sini. 1.200 nih bro, langsung. Penonton-penontonnya 1.600, 1.500. Bukan yang ini ya. Yang ini, pelatihan berapa. Nah, jadi kalau misalnya... Iya, benar. Ini benar banget, keren banget. Insight-nya. Ya sebenarnya lu juga ada lakuin gitu kok ya. Iya. Mantap nih. Cuman kalau gue tuh, niche gue tuh terlalu kecil. Properti ya? Iya. Tapi bagus sih sekarang sih, mendingan kita fokus di apa ya, channel itu jangan dicampur aduk sih, ya bener. Betul. Wah, ini hidroponik nih salah satu keywordnya ini bro, search-nya oke banget bro. Banyak cari orang. Iya, dan ternyata dan apalagi bokap gue bener-bener edukasi banget lah ini. Jadi orang bener-bener isinya tuh terima kasih. Ya kayak YouTube lu lah, komennya bagus-bagus gitu. Iya. Keren. Terima kasih. Jual pemanjang. Nah gitu kan. Jualan kucing. Uceng. Jualan itu. Bokap jadi YouTuber juga nih. Keren banget. Jadi YouTuber nih. Bentar lagi dapat silver button nih. Ntar gue yang pegang lah silver buttonnya, orang gue yang ngajarin. Lu yang ambil ya? Iya, gue tutup aja ntar latihan hidroponik jadiin Berto Saksono Jati. Jadi ternyata emang internet tuh dahsyat ya, banyak banget angle yang bisa kita ambil ya. Tadi dari sisi passion, dari sisi peluang bisnisnya itu sendiri, itu emang kalau gue bilang kalau teman-teman belum masuk ke online tuh kayaknya ketinggalan banget ya bro ya. Betul. Bisa, hal sederhana lah, kayak begini aja lah, kayak apa di YouTube ini aja lah, tapi pakai kata kunci, tapi sesuai passion kita aja. Misal suka masak ya cerita aja tentang masak gitu, tentang bumbu gitu ya. Itu sih, iya, penting konsisten kan. Nah terus gini bro, kita bicara challenge juga nih. Kadang-kadang teman-teman tuh kan tadi ya, ketika dia mulai masuk ke online, ya biasa lah orang kan iklannya kadang-kadang kan, wah dengan waktu cepat lu bisa ngasilin duit dari online gitu. Nah kendalanya kan mereka ketika mereka ngadepin tantangan nih, kalau kok gue nggak ngasilin ya gitu. Nah itu gimana tuh biasanya untuk mengatasi situasi kayak gitu, biasanya apa sih yang mesti dilakukan seorang nurse? Iya sih, ya jujur aja kita kan juga dulu begitu ya. Sama ya. Jadi tantangan yang pertama tuh pasti biasanya males. Yes. Terus ngeliat orang udah sukses, udah kayak berasa ketinggalan nih gue nih, gila Bang Omar udah subscriber gitu, jelas aja jualan propertinya lebih gampang pakai YouTube gitu. Gue baru mau mulai gitu tuh kadang-kadang itu kalau orang nggak siap tuh mental gitu, ngelihat lu tuh malah jadi Iya. Benar. Jadi harusnya Nah, terus ya itu terus ya. Sama ini Bang Omar, banyak mainan lah. Itu di online tuh gangguan itu luar biasa. Iya. Putus-putus ya? Enggak, udah lagi jangan lagi. Gangguannya gangguan ininya stok mana ya, gue termasuk ya.
habis main apa AdSense, main CPA juga, zaman CPA Mas Aldira tuh ya, terus main apa, ClickBank, sampai akhirnya ya kita bosan sendiri sih, gila gue masa hidup gue pindah-pindah begitu. Nah kayak lu kan akhirnya kan lu milih kucing properti, gitu kan. Kalau gue sinergi tahu sama bakso misalnya kayak gitu ya. Jadi kita kalau udah umur 40, lu masih 30-an ya? Gue 19 lah. 1974 lah. Kalau kata Jack. 45 bro. Umur 40 ke atas tuh udah banyak juga ya. Harus udah ini udah bang, biar sopan. Iya. Kalau kata Jack mau umur 40-an itu udah nggak boleh kemana-mana tuh, udah harus milih tuh 1-2 bisnis fokus di situ. Betul. Makanya gue udah nggak berani nih mulai bisnis baru lagi karena mendingan yang udah. Iya, yang udah kita seriusin. Ya, 90 ini bener. Kalau gua bilang ini tuh kayak bos gua nih, Bang Omar. Kita nggak punya bos nih, Bang Omar. Jadi nggak ada yang nyuruh. Makanya gue bikin kayak gini. Supaya. Kan kalau rata-rata, jadi kan anak kita bos kita. Ternyata kurang apa ya? Bukan yang kuat ya. Menurut gue ini lebih ini sih, lebih apa visual. Ya barengan lah sama anak. Kalau ini visual ini lebih ya, kalau anak kan nggak ada visualnya gitu kan, cuma lihat anak gitu. Tapi kalau ini tuh kayak papan itu kita bisa ngelihat itu Senin, kayak dia kan bos gue nih, begitu bangun gue selalu ngeliat ini Senin lu harus ngapain, langsung bikin 5 video cepat. kayak gue memecut diri gue sendiri lah gitu. Akhirnya dia bikin video gitu. Nah ini biasanya Bang Omar, gue belum tidur sebelum yang hari Senin. Contohnya sekarang hari apa ya? Kamis ya? Hari apa sih sekarang? Kamis ya? Hari Kamis ya? Nah, maksudnya yang hari ini. Nah itu gue gak akan tidur kalau belum gue kerjain semua. Itu jadi ibarat tugas utama. Jadi kembali lagi kayak Atomic Habit tadi, fokus sama action kita, bukan goalnya sih emang ada di sebelah kanan. Ini kan yang kanan tuh 90 days goalnya kan, yang kiri kan walaupun masih kecampur aduk tuh ya. Nah kalau gue ada ini bro, gue tambahin toolsnya nih, nambahin buat lo tuh. Jadi gue punya 3 kolom bro. Boleh. Punya 3 kolom. Ini to do list. Keren. Ini to do list. Keren. Yang ini doing list. Doing list. Yang ininya keren. Done list. Done. Udah selesai. Jadi ini yang akan dilakukan, yang sedang dilakukan, yang sudah dilakukan. Karena lu kan itu tadi banyak banget tuh. Lu pasti kan bener. Kalau buat newbie lu kan, banyak tugasnya malah nggak kerjain kan. Nah, lu dari to-do list itu lu pilih. Misalkan gue mau milih nih yang urgent, yang 5 do list nih, pilih ke doing list. Jadi udah lu fokus ke yang doing list, yang lain lupain. Lupain dulu maksudnya gitu loh. Kerjain sampai selesai, baru masukin lagi ke sini lagi gitu loh. Iya benar. Gue nggak ada done listnya tuh nggak ada gue. Nah, jadi to do list, doing list, done list. Dan itu secara mental tuh jadi ada satu pencapaian gitu loh. Wah, gue udah selesai nih gitu. Wah, iya betul. Oh iya benar keren. Itu bener. Di video gue ada tuh bro, di YouTube gue ada. Di YouTube gue ada tuh. Iya. Subscribe. MZ Omar ya? MZ Omar ya? Iya, gitu. Iya, betul. Boleh, keren. Boleh, ntar gue rombak lah. Iya, itu. Bukan rombak, lu tambahin aja. Tambahin itu, ada done list, gue udah selesai nih, gitu. Itu kan betul. Kita kasih reward lah, apa kayak beli permen kayak apa. Mantap. Makanya kita kayaknya harus ketemu nih bro, kayaknya bro. Kapan ya ketemu? Corona sih. Ayo. Jadi mesti pakai kamera aja deh, lebih mantap nih kita. Nah, terus kita nih ya. Tahu nggak kemarin? Sekarang ini Zoom ini dipakai buat nongkrong, bro. Kemarin itu jam 1 pagi, itu anak-anak mentor tuh pada nongkrong. Mas Ber nongkrong di mana? Dikasih linknya gitu. Begitu udah nongkrong. Itu ada yang ngerokok, ada yang nge-vape, ada yang ngopi gitu di rumah gitu. Jadi ngobrolin itu aja ngalor ngidul.
Gila ya. Itu di Mungkin Jepang. corona ternyata masih bisa nongkrong gitu. Di Jepang tuh lagi ngetren bro, namanya apa ya? Nama istilah itu Omni atau apalah. On Jadi mereka ngopi via Zoom, on ngopi gitu, oh iya ngobrol. iya. Gitu. Memang tren, ada trennya Iya tuh iya. di Jepang. Gua kemarin pas masuk lucu juga gila. Kocak-kocak. Jadi nongkrong tuh tidak menghilangkan nongkrong ya selama corona ya. Yes, budaya Indonesia tetap Keren ada. sih keren. Hmm. Oke, Ya tadi mereka tetap aja. masih ada beberapa pertanyaan nih bro. Nah Oke, terus sip, sip, sip. seberapa cepat sih orang bisa nguasain digital marketing, online marketing? Oh iya, kalau pengalaman gue sih 3 bulan ya. 3 bulan. Hmm. Hmm. 3 bulan tuh kalau bener-bener kira-kira gue zaman dulu sih edan sih belajar tuh bisa 8-10 jam lah. Gue setiap ini Bang Umar. Gue buka Evernote ya. Setiap gue belajar gue capture di Bang Umar. Contoh ya apa ya? Lo Keng Hong nih yang lagi Oh ini saham. Ya, jadi bener-bener gue kalau belajar itu, kalau belajar YouTube, sampai gue capture-capturein nih kayak gini nih Bang Umar tuh. Nah ini mungkin kalau misalnya, ya gue sharing aja cara belajar, terus cara action gimana gitu ya. Nah jadi gue waktu belajar saham ya bener YouTube ini gue capturein satu-satu. Jadi cara mencari harga wajar saham. Itu bener gue capture nih Bang Umar. Hampir semua tuh gue giniin gitu. Keren. Semua pelajaran gue giniin. Ya harus ditangkap ilmu itu. Gue foto. Ya, dan ini jadi library gue sih. Jadi pakai Evernote ini jadi library gue. Dan bisa jadi konten juga kan? Bisa jadi konten blog kan? Bisa jadi konten blog. Ya, tapi kan ini ada bisa. Tapi kan ini ada materi-materi. Ini kan gue seminar di Andika Sutoro nih. Nah, ini kan fotonya benar-benar foto seminar ya. Pelajaran di seminar gue capture gitu. Jadi gue punya seminar yang gue bawa pulang gitu. Keren. Itu sih kira-kira 3 bulan sih. Paling lama sih 12 bulan ya. Nah itu antara orang berhasil atau enggak tuh di 3 bulan. Iya. Ya dan sekarang juga kan nggak kayak dulu ya. Sekarang materinya banyak banget bertebaran ya bro ya. Kalau dulu kan kita agak susah ya. Masternya lo doang dulu kan. Masternya lo doang sama Sandy dulu kan. Tapi emang gila sih sekarang tuh materi kita SB1M tuh tetap tetap fokus ke pemula sih Bang Omar. Halo? Ya. Kan sekarang tuh banyak materi-materi advance kan keren-keren ya, tapi ada yang nanya nih nggak di-update nih gitu ya. Sebenarnya materi advance juga banyak, cuma kayaknya kalau kita tuh fokusnya ke pemula, karena kenapa sih pemula? Ya gue ngerasain sendiri sih, zaman dulu gue susah banget, terus masuk ke materi yang materinya langsung susah banget tuh di Amerika tuh. Iya. Nah gue pikir kalau misalnya basicnya nanti dari kita dapat, dia bisa ngembangin sendiri lah, ibaratnya kayak gitu. Iya. Yang kita kasih fondasinya lah ya. Iya, kita kasih fondasinya. Iya, fondasinya dulu gitu. Gitu. Oke. Apaan tadi pertanyaannya? Nah, pertanyaan lagi nih. Passive income bro, ini kan sering banget tuh orang ngomongin passive income. Sebenarnya bisa nggak sih di-create di media online itu, bisa nggak sih? Bisa terjadi nggak sih? Passive income ya? Halo? Yes. Bisa sih Bang Omar, bisa. Passive income tuh gimana sih caranya? Nah ini yang gue mau cerita nih. Kita bisnis online itu kalau misalnya ini ibaratnya kalau ada customer ini jangan sampai kita order sendiri kan, makanya kita butuh CS yang bisa jawab nih. Nah kalau CS ini menurut pandangan gue ya yang gue jalanin ya. Nah CS ini nih membuat kita sebenarnya cukup passive income, tapi nggak passive income banget gitu ya. Karena apa? Kalau misalnya ada trouble tetap aja kita harus turun, karena ini kan produk kita ya. Yes. Paham. Nah, yang passive income kalau banyak sih yang ini ya, passive income sebenarnya yang bagus sih properti juga ya. Kita jadi Iwan Kenrianto tuh bagus tuh. Kos-kosan. Dia membangun kos-kosan via online gitu.
Iya. Jadi dia ngajarin kos-kosan via online gitu. Jadi tapi bangun leads-nya tuh lewat online. Bayangin dia Yes. punya kosan, tapi dia ininya apa namanya dapat trafficnya tuh orang-orang yang mau ngekos tuh dari online gitu. Iya. Terus Personal dia brandingnya kuat pelatihan juga segala. deh. Iya. Nah ini kan kalau udah kesini kan udah itu salah satunya. Terus kemudian asuransi juga. Nah kalau gue tuh di Sinergi tuh ini membangun reseller namanya, membangun reseller. Nah yang gue suka di Sinerginya itu Bang Omar ya. Iya. Jadi gue ini nebeng sama namanya ini namanya Gedung Sinergi ya. Yes. Gue itu bisa membangun namanya reseller ini. Yes. Reseller ini yang kita ajarin digital marketing terus dia jualan ya, jualan Yes. online ya. Nah yang ini mereka reseller kita itu belanja sendiri ke kantor Sinergi dan kantor Sinergi itu mengirim barangnya ke para customer gitu. Yes. Nah, kalau gue, salah satu passive income gue dari sini. Yes. Nah, ini kenapa? Gue udah bikin materi tentang digital di sini yang namanya SB1M. Nah, mereka tuh belajar sendiri dengan tutorial-tutorial. Dan mereka kita ajarin cara ordernya ke Sinergi gimana. Jadi mereka tuh setelah belajar, ada penjualan, dia order sendiri ke Sinergi, Sinergi kirim. Nah, setiap ada penjualan nih, gue dapet income lah ibaratnya gitu. Rupiah ya, bukan dolar. Wah, udah dolar, ganti dolar. Iya, itu sih emang keren-keren. Ya istilahnya, memang sebenarnya kalau kata Blade Sugar kan, the best passive income sebenarnya bisnis. Karena, persentasenya tuh bisa besar banget gitu loh. Nah, ini kan bisnis juga kan, ini bisnis gitu loh. Jadi, lu bisa create passive income tuh dari bisnis yang punya sistem sebenarnya sih. Kalau gue lihat tuh kata kunci itu, karena ada sistem yang mensupport. Tuh. Ya betul. Nah terus kalau misalnya ada lagi nih Bang Omar. Jadi kita ini nih contohnya ya, gue ada namanya pelatihan ini nih Bang Omar, apa namanya? Gue bikin ini nih, pelatihan peternakan.com. Oh iya, gue pernah lihat kok. Jadi gini, kita bisa ngajak kerjasama para UKM atau teman atau saudara kita mungkin ya. Mereka mungkin jualan kambing, jualan apa. Nah, gue ini salah satu passive income gue juga nih, Bang Omar. Jadi, ini gue ini kan kebetulan punya saudara gue ya. Jadi gue ke lokasi, gue rekam, gue bikin ya. Terus nih Mas Bayu ya. Terus jadi ini passive income-nya gimana? Ini gini, jadi gue beli HP khusus. Gue beli HP khusus, terus taruh di karyawan Mas Bayu di sana gitu. Jadi setiap kali nanti ada penjualan kambing, terus ada ikut pelatihan, peternakan, itu yang jawab udah dari adminnya Mas Bayu di sana. Jadi tiba-tiba kalau udah closing dia, nah ini zaman dulu ya, bukan zaman dulu sampai sekarang sih. Nah, sampai sekarang itu jadi kita beli handphone kasih ke dia, udah itu ya sebulan ada aja yang masuknya 3 juta, 1,5 gitu ya. Nah ya udah tinggal lu perbanyak aja Bang Omar kan kayak gini ya, misalnya gue punya webnya kambing gitu ya. Nah misalnya ini dapat 1 juta, terus nanti hidroponik ini dapat misalnya 5 juta, ya kalau punya 10 kan tinggal tambahin aja. Nah ini kita passive income, bisa benar-benar passive income karena kita kasih handphone ke si ownernya yang kita ajak kerja sama. Jadi kita nggak jawab-jawab gitu. Nah ini cukup berhasil sih. Cuma masalahnya, ini Bang Omar, masalahnya tuh dikontrol. Orang bukan mau nggak diajak kerja sama itu. Oh iya, terasa harus tinggi itu. Harus ketemu UKM yang, kalau ini harus ketemu UKM yang dia belum melek digital sih Bang Omar. Yes. Karena gue lakukan ini waktu itu jasa interior ya. Jasa interior udah dapat uang 3 jutaan lah sebulan, lumayan lah gitu ya. Benar passive income lah. Gue nggak ngapa-ngapain, gue cuma bikin website, gue cuma promo, SEO dan lain-lain. Kok gila ya, ini Bang ada order. Kalau nggak salah gue pernah kerja sama lu deh zaman dulu. Ingat gak? Jasa interior.net. Bang Omar, itu gue sebenarnya kerja sama lu karena yang sebelumnya ya arsiteknya itu dia udah bisa bikin website sendiri, dia udah jago sendiri gitu. Jalan terus sendiri. Handphonenya gitu. Jalan lagi lah. Ya, jadi kalau jalankan lagi dong, mainin lagi.
Iya. Ya tapi ini keren ya, konsepnya Jadi keren lah. gitulah. Jadi ketika lu belajar digital marketing, lu bisa jadi entrepreneur dan lu bisa apa namanya kerjasama dengan pengusaha-pengusaha lain, sinergi gitu kan. Eh, Iya, Kerjasama iya. seperti ini ngasilin passive income juga gitu. Keren keren. Oke. Nah ini Nah, kita udah di ujung pertanyaan nih ya. iya. Sebenarnya lu apa sih yang menyenangkan ketika lu kerja dari Yap, rumah? yap, yap. Apa? Apa sih yang menyenangkan ketika lu kerja dari rumah? Yang membuat lu senang gitu ketika lu kerja dari rumah? Um, ya, ya, terus bisa nonton film. Gua itu sekarang lagi hobi nontonnya itu ya Pintu Berkah, Suara Hati Istri tuh jam 4 sore tuh gue nonton bareng bareng istri gue. Tapi itu kocak juga sih. Nonton Indosiar, Suara Hati Istri kan itu isinya filmnya itu tentang selingkuh-selingkuh begitu. Wah. Ini kita nggak jelas banget. Nonton orang pada selingkuh terus pada tobat. Dan ceritanya begitu sama, lu nonton ya Bang Omar. Sama tiap hari isinya selingkuh sana, selingkuh sini, terus tobat gitu ya. Terus yang Muter-muter selingkuh situ aja ya. apa? Muter-muter situ aja. Tapi orang ada yang nonton gitu ya. Iya, Dan tapi itu sebenarnya nah, pelajaran juga bro. Pelajaran bahwa ketika lu nyediain konten yang orang nonton ya mau sejelek apapun itu, menurut orang kan jelek. Kalau menurut yang nonton kan enggak terhibur gitu. Konten-konten receh itu kan di rumah. sama Ya, jadi di rumah itu gini, apa? gimana? Di rumah itu enaknya kalau kita langsung ada ide tuh langsung buka laptop aja langsung ngetik situ. Jadi sebenarnya gue tuh udah jarang kerja ya, tapi begitu ada ide tuh bisa 2-3 jam gue langsung bikin konsep, bikin. Nah itu juga hasil di rumah itu lumayan juga ya, karena kan bisa nonton CNBC, CNN, ya. Iya, ada ide Nggak ya. Pintu Berkahmu lu Bang Omar. Ya kalau ada ide langsung gitu. Iya. Sip, Ya sip. kumpul sama anak gitu. Nah, ini terakhir nih, pertanyaan terakhir nih. Gue juga udah dilirikin sama anak gue tuh. Gantian pakai ininya internetnya kan. Nah, Ini itu berapa yang gak sih enak ya. berapa sih penghasilan lu bro di ini selama lu ini pertanyaan sensitif sebenarnya. Tapi mungkin Iya. nggak harus lu jawab secara gamblang juga sih. Paling nggak apalah gitu dari sisi yang lainnya lah gitu. Mau nyebutin juga nggak apa sih. Ini aja kali ya. Ini yang selalu Ya. ya Nah, kalau wah, anak 3. eh, Jadi gini kalau Bang Omar, kalau misalnya orang tanya income tuh biasanya gini sih. Gue itu tidak terlalu mengejar income, gue mengejar kehidupan Bang Omar. ya, Kehidupan. Buat apa punya uang banyak tapi kehidupan lu tidak yes, fun seperti lu dan Papa Zidane kan gitu kan. Lu fun mulu kan. Ini yeah, ini yang sebenarnya yang lebih apa ya, ibarat gue bisa yes. nongkrong kapan aja yang gue mau gitu. Orang yang Orang, punya duit banyak belum tentu bisa nongkrong kapanpun dia mau, kerja mulu gitu ya. Nah yes. ini Anda tahu ya, ini ada Revata sama Denny Santoso. Ini segera mendekati orang-orang yang income internetnya cukup tinggi ya. Revata Hmm. kan 7M ya sebulan ya, waktu terakhir gue ketemu ya. Gila ya. Nah gue mendekati itu ternyata nyetrumnya luar biasa ya. Jadi kalau kita sama-sama, nah kan gue deket sama Bang Omar juga nih biar jago properti. Jadi saling nyetrum lah. Terus ya ini, trip-trip ke luar negeri itu yang nggak ternilai bayarannya lah. Ibaratnya ini gue 14 hari di Jepang, itu gue nggak kerja sama sekali. Sampai rumah uangnya masih ada gitu lah, ibaratnya kayak gitu ya. Yang tadi bilang ada passive income ya. Nah, gue tuh sama Tiara, sama keluarga punya cita-cita tuh pengen keliling dunia. Sampai negara ini habis lah gitu. Tapi nanti setelah corona ya. Iya, iya, iya. Ini lu udah Yes. lama nggak ikut lu Bang Omar. Kita tripnya udah banyak loh. Ini Iya, sampai iya. di kapal pesiar segala loh. Iya, Terakhir iya. kita naik helikopter kan di Amerika kan. Iyalah, nanti Nah, ini teman-teman. Halo, datang lagi yuk. yes, yes. Ya, paling gitu sih. Jadi lebih ke meaning ya, apa ke makna gitu ya. Bahwa ya lu Ya, kerja tuh harus fun ya, bisnis harus fun gitu kan.
kalau nggak fun bukan bisnis namanya, itu nyiksa diri gitu ya. Gitu Ya, gitu. ya kita ya pengen main, gue nggak pengen kerja seumur hidup lah, tapi gue pengen jalan-jalan seumur hidup gitu. Wah, itu bagus banget tuh itunya tuh. Gue nggak mau kerja seumur hidup, gue mau jalan-jalan seumur hidup. Keren bro. Iya. Ini gue sampai pakai topi lo nih. Gue cari-cari kemarin. Thank Hadiah you. dari Mas Dirto. Gue pakai sengaja. Karena ya salah satu yang life changing tuh ketemu lu gue. Karena awalnya kan gue dulu tukang bangunan ya. Waduh, bisa ya. Oke Bener bro. nih. Iya, kan dulu tukang bangunan. Mandor. Oke. Oke bro, ini kayaknya lebih seru kalau kita Mandor. ketemuan ya. Nanti kita setelah corona ini beres, kita ngobrol langsung deh. Gue bawa kamera apa segala macem, mungkin nanti lebih komprehensif. Gak apa-apa yang ini, gue record aja, paling nanti gue edit dikit. Dari banyak yang potong. Yang putus-putus ya. Iya. Gitu. Tapi anyway, gue dapat banyak hal hari ini. Thank you banget, dan gue juga thank you nih. Tetap menginspirasi. Thank you Bang Omar, banyak. Tetap menginspirasi nyubi. Artinya tuh keren banget kalau gue bilang sih. Gitu. Salam buat Tiara dan bocah-bocah di sana. Ya, siap. Salam buat semuanya Bang Omar. Oke bro. Thank you bro. Sukses bro ya. Yo. Mohon maaf kalau ada salah kata ya. Semua teman-teman yang drop bisnisnya sekarang tenang aja. Kita juga sama nih. We're together. Aja. Oke Om. Thank you ya. Assalamualaikum semuanya. Thank you. Waalaikumsalam.